Assalamualaikum. Tidak ada puisi setelah Auschwitz, ujar seorang sosiolog, filsuf, musikolog, dan komponis berkebangsaan Jerman pada abad 20. Kata-kata itu merujuk pada kengerian Holocaust yang membuat seni, khususnya puisi, menjadi tidak mungkin diungkapkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, di sini saya tidak akan berbicara mengenai sejarah Holocaust, melainkan membahas tokoh berkebangsaan Jerman yang sebelumnya sudah dibicarakan, seorang anggota mazhab Frankfurt, yaitu Theodor Adorno. Perkenalkan, saya Ufa Izzatunisa yang akan memerankan tokoh Adorno Theodor selama 2-3 menit ke depan. Sebelum itu, saya akan sambil menggambar ya. Saya lahir pada 11 September 1903 di Frankfurt, Jerman. Saya adalah seorang komposer, pemikir, penulis esai, dan ahli teori sosial. Pada tahun 1921, saya belajar di UNIF di Frankfurt mengenai filsafat, sosiologi, musik, dan psikologi. Di bangku kuliah, saya bertemu dengan Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, dan lain-lain. Saya juga sempat belajar di Wina dan termasuk sebagai anggota mazhab Frankfurt pada tahun 1927. Apa sih mazhab Frankfurt itu? Mazhab Frankfurt itu adalah aliran yang berhasrat untuk mengawinkan filsafat dan ilmu sosial menjadi teori sosial yang kritis. Lanjut, pemikiran saya sebenarnya cukup sederhana. Saya keberatan pada filsafat yang sistematis dan meragukan apakah pemikiran filsafat yang sebelumnya itu adalah orisinal tanpa kepentingan dan subjektivitas. Nah, keraguan saya itu didasarkan pada keyakinan saya bahwa suatu pemikiran itu pasti lahir pada reaksi atau insting primitif dari kebutuhan adaptasi suatu zaman. Contohnya seperti apa sih? Nih, contohnya seperti kamu berpikir untuk membenarkan apa yang kamu pikirkan saat dunia, paradigma, kebudayaan, dan zaman sudah berubah. Kemudian hal itu menciptakan subjektif yang bertopeng objektif. Suatu pemikiran dihadirkan seolah datang untuk memberikan pencerahan, namun rupanya mengandung nuansa dominasi di dalamnya. Ini sama halnya seperti kejadian di Holocaust yang begitu mengerikan dan tidak terlukiskan hingga upaya mengungkapkannya dalam bentuk seni, terutama puisi, bisa menjadi begitu menyimpang atau bahkan meremehkan tragedi tersebut. Nah, udah dulu ya berperan jadi Adorno-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh Adorno dari pemikirannya. Pada intinya, Adorno menggunakan pendekatan dialektika negatif untuk membongkar kontradiksi dalam masyarakat dan pemikiran. Dia menolak sintesis terlalu cepat dan menekankan pada pemahaman yang terus-menerus dan kritis terhadap realitas. Dalam konteks seni, ini berarti bahwa karya seni tidak boleh diproduksi hanya sebagai representasi estetika, tapi sebagai bentuk ekspresi yang mengandung kontradiksi sosial dan sejarah agar masyarakat yang mengalami perkembangan zaman tetap menekankan kesadaran berpikir kritis terhadap industri budaya yang memanipulasi dan memperalat massa untuk kepentingan ekonomi dan politik. Begitu. Sekian mungkin aja gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik digambarin, hubungi Instagram ini aja.